Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabati, kali ini aku akan meresentasikan mengenai pengembangan bahan ajar berbasis e-learning pada tingkat SLTP. Tugas mata kuliah teknologi pembelajaran. Nah, sahabat-sahabati, pada dasarnya dalam dunia pendidikan, bahan ajar atau sering kita sebut sebagai materi pelajaran ini memiliki kedudukan terpenting karena menjadi inti dari kegiatan pembelajaran. Dunia pendidikan kita dituntut memberikan hal baru atau inovasi dalam berbagai kecanggihan teknologi. Nah, ditujukan untuk meningkatkan fasilitas yang mampu membuat pendidikan menjadi lebih baik, termasuk pada pendidikan tingkat SLTP. Hal ini bisa diwujudkan dengan bentuk e-learning atau aplikasi-aplikasi lainnya. Pada jenjang pendidikan SLTP, peserta didik mengalami peningkatan, baik dalam jumlah mata pelajaran maupun tingkat kesukaran pelajaran. Hal tersebut dapat dikurangi kesukarannya apabila lembaga sekolah memiliki pendidik yang profesional, ketersediaan bahan ajar yang inovatif, fasilitas yang memadai, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Adanya inovasi bahan ajar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tidak stagnan dan kaku. Selain itu, ditujukan untuk mencetak peserta didik sebagai sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tinggi dan mampu bersaing di kancah global. Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan adalah e-learning, di mana bahan ajar ini mampu memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Berlanjut pada pengembangan bahan ajar e-learning. Nah, e-learning sendiri atau disebut electronic learning adalah pembelajaran dengan teknologi elektronik yang mana bisa diakses melalui internet dan bisa digunakan sebagai pembelajaran jarak jauh. Tentunya akan sangat memudahkan pendidik untuk memaparkan berbagai bentuk gambar, audio, teks, grafik, maupun bentuk simulatif. Nah, ada 3 kemungkinan dalam pengembangan bahan ajar e-learning. Yang pertama, web course, web-centric course, dan web-and-set course. Untuk web course, penggunaan internet untuk keperluan pendidikan ini seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, latihan soal, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya disampaikan oleh pendidik sepenuhnya melalui internet. Sehingga pendidik dan peserta didik melakukan proses pembelajaran terpisah dan sama sekali tidak melakukan tatap muka di sekolah. Yang kedua, web-centric course. Pemanfaatan internet kali ini memadukan pembelajaran jarak jauh dan tatap muka antara pendidik dan peserta didik. Sehingga sebagian materi disampaikan pendidik melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka. Yang terakhir adalah web and set course. Internet dimanfaatkan sebagai bahan penunjang pembelajaran di kelas, sehingga pendidik dan peserta didik tetap pergi ke sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, karakteristik bahan ajar e-learning, yakni manfaatkan media digital, teknologi elektronik, dan multimedia, seperti komputer, laptop, ataupun gadget. Selain itu, penyimpanan di dalam teknologi internet mempermudah untuk pengaksesan ulang dan memudahkan kita untuk memanfaatkan pertukaran data atau informasi sharing. Keunggulan dan kendala bahan ajar e-learning. Yang pertama, pendidik mampu memaparkan pelajaran yang bersifat abstrak. Selain itu, peserta didik menjadi lebih aktif serta memiliki ketertarikan terhadap materi. Jadi tidak melulu mereka hanya menyimak pada buku pembelajaran. Selain itu, kemudahan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu atau disebut dengan distance education. Selain itu, mengikuti perkembangan zaman dan pemanfaatan internet dalam hal positif, sehingga negara kita tidak kalah majunya dalam hal pendidikan dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju. Nah, meskipun demikian, penggunaan bahan ajar e-learning ini mempunyai kendala. Apa saja sih kendalanya? Yang pertama, keterbatasan fasilitas komputer di masing-masing sekolah. Karena tidak semua sekolah bisa menyediakan komputer sesuai dengan kebutuhannya, meskipun sudah ada bantuan dari pemerintah atau penarikan pribadi ataupun kas milik sekolah. Nah, selain itu, jaringan internet yang belum merata di berbagai wilayah. Di Jawa sendiri, tidak semua daerah Jawa ini internetnya lancar loh ya. Di beberapa daerah pedesaan pastinya akan kesusahan, apalagi nanti di daerah luar Jawa. Nah, ini menjadi kendala yang sangat penting. Selain itu, kecenderungan mengabaikan aspek sosial. Jika kita menggunakan bahan ajar e-learning ini, maka kita akan sering
bertatap muka dengan multimedia atau teknologi, sehingga mengurangi face to face antar pendidik, antar peserta didik. Nantinya rasa sosial atau jiwa sosial kita juga akan sangat berkurang minim sekali. Oke, seperti itu presentasi saya mengenai pengembangan bahan ajar e-learning pada tingkat SLTP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.